إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم أبدا
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا راحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت زينة ما علمت ملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك الرضا ولحقه الأداء وقته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا ارحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهامك الهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق اهل الخير واعانهم عليه بقنا اللهم عن الخير واعنا عليه. اللهم انا نسالك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والارادات وفقنا فيما تحب وعلى ذلك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, hadirat Bapak Ibu, saudara saudariku rahimani rahimakumullah. Jamaah majelis taklim Musalla Syairus Salikin yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita bersyukur pada Allah
Karena orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menjanjikan dengan menambahkan nikmat kepada hamba tersebut. Syukur tidak hanya sebatas kita ucapkan dengan lafaz alhamdulillah, walaupun itu memang bentuk syukur, tapi hakikat mensyukuri nikmat Allah adalah sarfun ni'am ila ma yuhibbullah wa yardah. Menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kekayaan, baik itu kedudukan, baik itu kesehatan, baik itu kelapangan waktu, baik itu apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita meminta kepada Allah untuk menolong kita, membantu kita agar pandai mensyukuri nikmat tersebut. Allah memberikan kita nikmat, Allah menyuruh kita mensyukuri nikmat. Namun manusia banyak lalai dengan nikmat Allah. Bukan hanya tidak disyukuri, terkadang na'udzubillah min dzalik, justru kita mengkufuri nikmat Allah. Nikmat yang seharusnya kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, justru kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Justru kita gunakan untuk berbuat kezaliman. Berapa banyak orang yang pintar minta riwah. Berapa banyak orang-orang yang diberikan Allah kesehatan, justru digunakan kesehatan untuk bermaksiat. Diberikan Allah rezeki yang lebih, justru digunakan untuk bermaksiat dan berbuat kezaliman. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, alhamdulillah, nikmat sehat wal afiat, nikmat kelapangan waktu, nikmat ketenangan, kenyamanan, ketentraman yang kita rasakan saat ini. Nikmat juga Allah jadikan anak bini kita, keluarga kita pun sehat wal afiat, sehingga kita pun diberikan Allah nikmat yang besar, yaitu nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita bisa kumpul kembali di majlis ini. Allah yang memilih kita, Allah yang mengumpulkan kita, dan Allah pun akan mengangkat derajat kita dengan perkumpulan ini insya-Allah taala. Masyaallah bab rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam hari ini alhamdulillah kita kehadiran Bapak Camat kita yang baru. Beliau datang sini bukan nak penyuluhan, bukan nak ngajak ini dan itu, tapi beliau pengen berkenalan dengan masyarakatnya. Yang seperti ini yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan Bapak Camat kita Pak Irman. Pak Irman ini mudah-mudahan bukan cuma ta'aruf datang, tapi ke depan datang juga untuk hadir majlis. Karena Masya Allah, Kecamatan ini Timur 2 Pak ya. Ini belamburan majlis taklim Pak, makmur luar biasa. Kalau kita jengok dari jalan Selamat Riyadi ini, dari ujung sampai ke 10 sampai simpang Qur'annya, mungkin ada nak lebih dari 10 majlis taklim. Malam ini mungkin ada 4-3 yang berbarengan. Kemarin kami pun mengadakan majlis taklim di Masjid Lawang Kidul Pak, setiap ba'dal maghrib malam Selasa. Dan yang hadir ini Masya Allah, ya, kita duduk di majlis taklim ini bukan cuma dapat fadilah majlis taklim, dapat ilmu, dapat ampunan dosa, dapat pahala, tapi kita juga bersilaturahim dalam ketaatan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Bagaimana Allah mengatakan wajabat mahabbati almutahabina fiyah almutajalisina fiyah almutazawirina fiyah. Pasti mendapatkan kecintaanku, kata Allah. Pasti kita akan dicintai Allah. Siapa itu orang yang saling mencintai karena Allah? Orang yang duduk bareng karena Allah. Orang yang saling berkunjung karena Allah. Pak Camat datang sini tahu ini musola, di sini ada majlis taklim, hubungannya kepada Allah. Dia datang landasannya adalah Allah. Ta'aruf itu sunnah, ikhwan. Ta'aruf mengenalkan diri kita itu sunnah daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini Masya Allah Pak Camat, majlis-majlis yang kita adakan baik di sini malam atau yang kemarin, itu yang datang dari macam-macam tempat di Palembang nih. Ada yang dari Kampung Bali sana, ada bapaknya di sini. Ada yang dari Lebung Gajah sana, ada yang ujung Kertopati, ada yang Jakabaring, ada yang dari Bukit, macam-macam. Mereka datang dari tempat yang jauh, didatangkan oleh Allah. Bukan untuk berdagang, bukan untuk arisan, bukan untuk urusan dunia, tapi mengharap ridha Allah. Duduk di majlis taklim, paham tak paham pasti beruntung. Apalagi kalau kita mendapatkan ilmu yang bisa kita pahami, lalu kita amalkan, lebih cantik lagi kalau kita pun mampu membagikan kepada orang yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan keberadaan beliau pada malam hari ini menjadikan keberkahan untuk beliau memimpin kecamatan ini dengan sebaik-baiknya. Berikan Allah Pak Arman ini dengan kekuatan, keikhlasan, dan dijauhkan dari cobaan-cobaan, dimudahkan segala urusan Bapak. Dan insya-Allah kalau seorang pemimpin itu soleh, hubungannya kuat sama Allah, maka Allah akan menjadikan rakyat atau orang-orang yang hidup bersamanya di bawahnya pun akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, kalau pemimpinnya salah, pemimpinnya banyak melakukan kecurangan dan kebodohan dan segala keburukan,
maka bala musibah akan menimpa daerah tersebut karena kesalahan sang pemimpin. InsyaAllah kita berharap mulai dari RT, RW, camat sampai ke pojok, yang insyaAllah semuanya adalah orang-orang yang diberikan Allah ketakwaan, kesolehan, dan mudah-mudahan Pak Arman ini duduk di majlis bukan hanya malam ini saja, beliau pun insyaAllah duduk di majlis-majlis yang lain, karena siapapun kita ikhwan, nak setinggi apapun jabatan kita, setinggi apa kekayaan kita, kita butuh ilmu, kita butuh rahmat Allah, kita butuh bergaul sama masyarakat sebagai masyarakat. Ya, kami sebagai ustaz, okelah ustaz, tapi kami juga adalah rakyat, kami juga adalah umat dari umat Rasulullah SAW. Ada jenazah kita hadiri, ada tahlil kita datangi, dengan tujuan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan rahimani rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang lebih akrab kita panggil dengan Imam Ghazali. Pembahasan sampai kita kepada bab keikhlasan. Bab ikhlas. Ikhlas ini tidak gampang ikhwan. Kita sedang baca hadis yang cukup mengerikan. Buat introspeksi diri kita. Jangan kita ngerasa selama ini sudah banyak beramal dan sudah pasti amal kita numpuk di surga. Wallahu a'lam. Boleh jadi amal kita itu tertolak di sisi Allah karena adanya selipan-selipan niat-niat yang salah. Mungkin ada di situ akibat amal kita menjadi orang yang salah. Kok bisanya? Bisa. Imam Muhammad bin Muhammad Al-Bushairi yang tadi kita baca gosidahnya, Muhammadun. Dalam gosidah beliau, gosidah burdah yang sangat akrab di telinga kita, bahkan dijadikan majlis burdah. Beliau mengatakan dalam gosidah itu, kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Berapa banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang, mereka merasa Masya Allah nikmat, pergi majlis sini, majlis sana, solat di sini, solat di sana, sedekah sini, sedekah sana. Ternyata amal soleh, amal baik itu membunuh dirinya sendiri, artinya menghancurkan dirinya sendiri. Dia berbuat baik tapi menghancurkan dirinya. Seperti apa? Amal itu menjadi racun pada dirinya, pelan-pelan sambil membuat dia akhirnya mati. Yang model macam mana? Wong beramal tapi salah niat. Wong beramal tapi salah niat. Contoh wong pergi haji kemarin kita contohkan. Pergi haji tujuannya balik biar dihormati wong. Memang subhanallah, ini suatu hal yang baik di lingkungan kita, masyarakat di Indonesia ini. Kalau balik haji dihormati, manggilnya Pak Haji. Ya, kalau kita manggil nama rasanya tidak sedap, ya, namanya Ujang, pas balik Haji Ujang. Ya. Nah, Haji Ujang tadi kalau memang niat lillahi ta'ala, pengen dekat sama Allah untuk menunaikan kewajiban perintah Allah, rukun Islam yang kelima, pergi haji mengharap ridha Allah Rasul, kangen pengen melihat Ka'bah, pengen rasa ke salat langsung di hadapan Ka'bah, pengen langsung ucap salam kepada Rasulullah di magamnya Rasulullah, pengen melampiaskan rasa rindu kepada Rasulullah, maka insyaallah balik jadi haji mabrur. Tapi kalau salah niat, biar balik dihormati wong, dimuliakan wong, disanjung wong. Kalau ada majlis macam ini duduk ke depan, kata memimpin doa, serah keming sama dia memimpin doa yang sifatnya manusia tujuannya, maka wong ini lepas. Haji Ujang ini tinggal nama haji, tapi insyaallah tak kata nilai haji buat dia. Na'udzubillah. Yang tahu siapa urusan ini, urusan batin, urusan hati manusia. Kita tak pacak memvonis, oh dia ni nyari rai, dia ni riak, dia ni sub. Ini tidak bisa membuat begitu. Tak boleh kita suudzon sama siapapun. Urusan ini hanya dia sama Allah. Maaf, kita pun yang datang hari ini duduk pada malam ini atau tiap malam kita duduk, apa murni kita 100% karena Allah? Wallahu a'lam. Boleh jadi datang seperti Habib sering sampaikan kepada ikhwan, kita datang ke sini tadi ganti baju kita sebelum datang ke musalla ini, ke masjid ini, ke majlis ini. Ngapa ente ganti baju? Gara-gara pas kita nak pakai baju yang kemarin tercium bau busuk. Udah bau lagi yang Palembang. Akhirnya kita ganti, landasan kita genting apa? Malu, kaget kalau tercium bau badan kita, bau baju kita. Nah sekarang di sini pacak kita ternyata landasan ganti baju bukan karena Allah. Bukan karena kita pengen ngadap Allah, malu aku ngadap Allah dengan baju yang bau. Bukan, tapi malu aku kaget dicium wong sebelah kanan kiri aku kalau aku sholat dicium wong. Bukan dia malu ngadap Allah dengan baju bau, bukan. Prakteknya sama. Kalau kita gambarkan kejadian terhadap dua orang
ya, Ahmad sama Mahmud misalnya. Si Ahmad ganti baju memang karena Allah. Ngapo? Ay malu aku ngadep Allah pakai baju bau, ngadep wong mai, kondangan, ngadep bos, ngadep pejabat di pucuk aku. Aku pakai baju nak rapi, nak bersih, nak harum. Made aku ngadep Allah dengan baju seperti ini. Si Ahmad seperti itu niatnya. Sementara si Mahmud sama ganti baju juga, kasusnya sama. Tapi niatnya malu kaget dicium manusia. Ini karena manusia, yang itu karena Allah. Yang tahu urusan siapa? Allah. Hati-hati yang bersihlah yang baca dibimbing Allah punya niat yang baik seperti ini. Wong sedekah banyak, wong berinfak banyak, tapi tidak semua mereka benar-benar berharap kepada Allah. Terbukti Ajijil waktu berinfak, Masya Allah dia disambut wong hebat. Pas biasanya ada acara dia tidak diundang, sakit hati dia. Oi, masjid ini kata otak nian, ada acara dak ngajak aku, dak undang aku, lupa apa dia aku mentangkan karpet di masjid tu. Ada sangkalnya ketika dia tidak dihargai seakan-akan. Nah, kau memang berbuat karena manusia, maka ketika itu siaplah untuk kecewa dengan manusia. Tapi kalau kita berbuat karena Allah, maka kita tidak akan kecewa ketika manusia tidak membalikkan buat baik kita dengan kebaikan juga. Bahkan ketika gawe baik kita dihilangkan uang, ya. Misal Bapak Camat kita ini Masya Allah membuat program cantik di kecamatan ini, kemudian dibikin oleh beliau di setiap desa, di setiap kampung, setiap RT ada PAUD misalnya. Masya Allah berkembang. Sampai beliau sudah pindah tugas, ganti ke camat lain. Lalu gua ngatakan, oi camat, misalnya camat lain itu namanya Agus. Oi Pak Agus ini Masya Allah, tiap RT ada PAUD. Padahal beliau yang bikin, Agus yang punya nama. Kalau memang beliau karena Allah, tak kata kecewa, tak kata sedih. Oi, gawe aku itu si Agus suka apa? Dia baru 2 tahun, aku 5 tahun, aku dah. Ini gawe akhirat. Allah sudah tahu gawe aku sudah cukup. Manusia sudah tahu dah apa-apa. Nak diganti ke orang lain je dengan pujian terserah, bahkan dapat piala, dapat trofi. Yang si Agus yang ninjuk padahal kita yang bergawe, dah akan jadi sesuatu yang membuat kita tergores hati. Kenapa? Aku cuma berharap dari Allah. Tapi kalau kita tujuan kita memang manusia, siaplah untuk kecewa. Apapun gawe kita ikhwan. Nah, kita masuk pada bab ikhlas. Kemarin cerita tentang Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Bagaimana beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara yang sangat agung. Yang mana Rasulullah SAW sebelum menyampaikan hadis ini menangis hebat. Sampai Sayyidina Mu'adz bin Jabal mengatakan, aku jengok Nabi nangis begitu hebat, tersedut-sedut, terisak-isak, sampai aku khawatir kalau tak berhenti Nabi nangis. Allah ya ikhwan, astagfirullahaladzim. Ini Nabi Muhammad SAW. Ketakutan dengan perkara ini kalau terjadi. Padahal beliau disucikan Allah, dijaga Allah dari hal-hal yang buruk. Ini kekhawatiran beliau terhadap kita umat. Yang Nabi khawatirkan kita sudah susah payah bergawe, berbuat, beribadah, berinfak, bersedekah, berbuat segala macam, termasuk berdakwah, ngajar sana, ngajar sini, kita hadir majlis sana, majlis sini, tapi ternyata di yaumil kiamat tidak ada nilai di sisi Allah. Dengan apa? Karena banyak virus-virus amal yang merusak. Banyak virus-virus amal yang merusak sehingga amal yang kita sudah gawekan ternyata nol di sisi Allah. Bahkan seperti tadi yang dikatakan oleh Imam Syari, kebaikan itu justru menimbulkan keburukan. Berapa banyak orang ngaji ke masjid jadi sombong malah. Berapa banyak orang banyak ilmu justru jadi angku. Berapa banyak orang banyak sedekah sana sini ngasuh dirinya berjasa, minta dihargai. Amal justru menjadikan kita hina di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Taib ikhwan rahimani rahimakumullah. Kemarin kita ulangi sedikit pangkal hadisnya. Lalu kita lanjutkan dari hadis yang sudah kita sampai baca. Sayyidina Mu'adz bin Jabal bercerita, hadis ini disampaikan oleh Imam Ibn Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu bi isnadin an rajulin annahu qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'adz hadithni hadisan sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa baka Mu'adz radhiyallahu anhu hatta dhanantu annahu la yasqutu. Afan, ya. Jadi orang itu bertanya, ada seorang bertanya kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Minta sampaikan hadis yang pernah kau dengar langsung dari Rasulullah. Maka Mu'adz ini terkenang dengan Nabi dan dia terkenang dengan apa yang akan disampaikan, nangis hebat. Nangis hebat, lalu dia setelah menangis panjang, beliau pun menyampaikan, aku pernah mendengar dari Rasulullah SAW. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, inni muhaddithuka bihaditsin in anta hafidhu nafa'aka. Wahai Mu'adz, aku akan sampaikan kepadamu suatu hadis, suatu ucapan, suatu perkara yang mana kalau kau manfaatkan, kau praktekkan, kau gunakan, kau pegang,
kau jalankan dalam hidup kau, maka kau akan beruntung, kau akan selamat. Wa in dayya'tahu, tapi kalau kau sia-siakan, kau bakal merugi dan celaka. Kemarin sudah kita jelaskan, ikhwan rahimakumullah, dua hal yang mana orang yang beramal tapi ternyata amal itu tidak sampai kepada Allah. Rasul menceritakan bahwasanya Allah menciptakan, sebelum menciptakan langit dan bumi ini, Allah dulu menciptakan 7 malaikat. Yang mana 7 malaikat itu dipersiapkan Allah untuk menjaga setiap langit-langitnya Allah. Langit itu ada 7, Pak. 7 lapis langit. Yang kita jingok sekarang, yang uji kita alam semesta, kejingokan bintang, bulan, matahari, ini baru lapisan langit pertama. Langit keduanya belum ada yang tembus kecuali Rasulullah SAW dan mereka para anbiya wal mursalin. Sehebat sepintar apa manusia sekarang sampai ke bulan, sampai ke Mars, sampai ke mana planet, itu masih di langit pertama. Rasulullah sudah tembus langit ke-7 dalam peristiwa Isra wal Mi'raj tanpa pakai alat pengaman, tanpa pakai oksigen, tanpa pakai apa-apa. Nyampe dengan izin Allah, karena alam semesta milik Allah. Allah yang ngatur segalanya, maka tidak ada yang mustahil untuk Allah memperlakukan kepada hambanya. Nah, malaikat tersebut disiapkan Allah. Di setiap lapisan langit ada satu malaikat penjaga, yang mana malaikat ini ditugaskan Allah untuk mensensor atau menyaring amalan-amalan manusia untuk naik dari langit pertama tembus langit kedua, 3, 4 sampai ke 7. Kalau sudah tembus ke langit 7, alamat gobul itu boleh jadi diterima oleh Allah amal. Bukan berarti Allah ada di langit, bukan berarti Allah ada di langit, tapi ini sistem yang Allah bikin. Ya, macam kita kalau nak mencapai pucuk, ada penyaringan dulu, selektif. Masuk pintu pertama, lolos, masuk dulu pintu kedua. Kedua kadang-kadang gagal di pintu kedua. Ada yang tembus pintu kedua, pas gagal di pintu ketiga. Begitulah juga amal ibadah kita, ikhwan rahimani rahimakumullah. Kemarin sudah kita bacakan tentang ada orang yang beramal, yang mana amal itu dibawa oleh malaikat Allah. Begitu sampai ke langit pertamanya Allah, malaikat yang membawa amal disetopkan oleh malaikat penjaga langit pintu pertama. Maka malaikat bertanya kepada malaikat yang membawa amal, ini apa? Ini amal fulan bin fulan, untuk dibawa ditembuskan ke langit kedua, ketiga, terus sampai ke atas. Maka malaikat pintu pertama mengatakan, aku diperintahkan Allah untuk menolak amal ini, karena uang ini punya sifat sombong. Punya sifat sombong. Lemparkan amal dia ke mukanya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, ikhwan rahimakumullah, kemarin sama, malaikat membawa amal tembus dari langit pertama lewat sensor ini. Pas masuk langit kedua, diberhentikan oleh malaikat Allah penjaga langit kedua, fayaqulu gifu, berhenti. Lalu malaikat itu pun mengatakan kepada malaikat pembawa amal itu, gifu wadribu bihadzal amal wajhi sahib annaka ana malikul fakhr innahu arada bi'ilmi hadzal gharad ad-dunya. Ini wong dengan wong yang baik, menuntut ilmu, bahkan dia berdakwah, ngajar sana ngajar sini, belajar sana belajar sini. Wong tahunya casingnya ini wong baik, ustaz, majlis taklim, wong baik ini. Ternyata tujuannya berdakwah bukan mengharap ridha Allah dan Rasul. Minta biar punya pengikut banyak, biar dihormati wong, biar disujuti wong. Lebih parah lagi, dengan dia berdakwah dia berharap dapat dunia. Dia berharap dapat kekayaan. Ada yang macam tu ngejar target. Sehingga kalau dakwah undangan milih. Ngapu nak undang kami maulid? Nanya pertama, masjid apa langgar? Nanya dulu, masjid apa langgar? Langgar beb. Oh, langgar. Di mana? Lorong Jaya, masuk Jeruk cuma dapat pacak mobil pakai motor. Nah, nambah lesu lagi dia. Langgar jauh kampung pula. Kalau masjid mana? Di mana? Beda. Apa? Masjid amplopnya lebih besar. Misal, na'udzubillah min dzalik. Ini sudah. Ceramah dia ceramah, dakwah dia dakwah, tapi di sisi Allah dia hina. Karena na'udzubillah dia termasuk orang yang menjual akhirat untuk dunia. Diundang oleh siapa? Dengar, yang undang orang tajir, orang berduit, orang kaya. Semangat 45 walaupun ujung tulup sana. Di mana Pak Haji yang undang kami? Gimana? KM14. Oh, Pak, baru KM14 inilah. Aku pernah sampai di wilayah sana. Ya, dia anggap ni pagar. Tapi pas yang undang tadi tu, budak majlis kita 40 kakeknya. Kita tahu budak ni budak tukang parkir pasar Kutos itu. Ada beja, oh malam itu aku ada undangan.
Malam itu aku ada undangan ngapo. Budak ni parkir gawinya. Yang ditahlil ke kakeknya 40 ni, dia ada amplop besar. Rumahnya masuk lorong. Ya, lewat pasar pula lesu dia. Ya, kadang-kadang dunia menjadi kita bukan dekat tapi jauh dari Allah, menjual akhirat untuk dunia. Nah, tertolak juga amal orang itu. Kenapa? Wong ini tujuannya salah, maka lemparkan amal dia kepada dia. Yang macam ini ikhwan, kita tak baca nilai manusia. Yang tahu tu hati manusia. Aduh Pak, jangan salah, jangan suuzon, jangan pernah kita terbesit suuzon sama siapa. Pas kebetulan baik, kita duduk macam ni lah, pagak macam ini. Pak Camat dia ngomong sama saya, Bib, pacak dah Bib, ada undangan. Dari siapa? Ada pempucuk kita ni lah. Sebutlah jabatan yang tinggi lah dikit. Anak tahu bapak itu, anak tahu orang itu. Dia ni kebetulan mamangnya meninggal, minta cari ke kami penceramah untuk nujuari. Payu je kita, siap aku kapan, malam apa? Malam Khamis Bib, malam ibadah. Oh, malam ibadah Isya ni aku ni ada majlis sebenarnya. Biarlah dia suruh ustaz lain nanti ke aku. Yang budak ini tak tahu niat anak apa. Oh, Ustaz Suki tang-mentang jabat undang sampai meninggal ke majlis. Oh, Ustaz Suki ni tang-mentang itu lokak basah, lokak lemak, lokak amplop. Jangan suuzon dulu. Dapat anak tahu orang itu orang bejat, orang itu orang salah. Saat inilah kesempatan aku ceramah tempat dia untuk nembak ke hati dia, bukan nembak dia, nembak ke hati dia. Ku ingatkan dia tentang kematian, biar dia sadar diri tidak berbuat kezaliman. Jangan kita suuzon langsung sama kiai sama ustaz. Ya, celaka kita. Guru kita suuzon ni. Oh, ustaz ni nari labu robah. Sampai tahan malam Khamis tu pada ustaz ada majlis, suruhnya orang lain nanti ke dia nak ngancap ke bapak itu. Jangan kau ngurusi wong, urusi diri kau. Ini kesempatan belum tentu ada terjadi 2 kali. Apalagi momennya tepat, mengingatkan tentang kematian. Yang hadir juga langsung, ini orang otak dakwah cerdas baik. Yang hadir di situ bukan budak majlis baik, banyak juga pejabat-pejabat yang lain. Mungkin orang kaya-kaya juga dah datang. Kesempatan itulah aku akan berceramah dan aku berharap aku berbuat karena Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu hati mereka yang selama ini tertutup. Jangan suudzon. Ya, jangan suudzon. Boleh jadi kalaupun ada rintasan, duitnya bakal banyak itu. Alhamdulillah. Balik itu mah bukan untuk dia ternyata. Bagi kena budak-budak majlis yang kemarin datang ke dia curhat buntu mayar motor tak terbayar. Kontakan rumah nak tembak uang. Ada duit tadi dapat bagi kena. Tak untuk dia. Dia ngambil 100 bayar untuk ambil bekal isi bensin mobil. Ternyata bagi kita jangan suudzon. Urusan ini urusan hati manusia. Tapi yang celaka, naudzubillah seperti tadi, memang jadi punya target mencari hal-hal yang seperti itu. Sama, ikhwan, bukan orang itu, kita juga sama. Budak majlis. Kalau ada undangan tahlil, tempat yang lokak makannya basah, lemah, ada hirupannya, rami. Tapi kalau cuma roti, baik, sepi. Kita kelas bawah macam itu. Tahlil macam Yasin, mau zikir, tapi tujuan kita makan. Kadang-kadang tujuan kita pengen tahu rumah Haji Fulan tu mak mana, undangan. Naul Ibunda Haji Marzuki Mahmud. Masuk rumah besar itu. Oi, pergi aku dah nak pergi. Apa nak tengok mana rumah dia? Rumah besar, tiang setinggi oh. Tiang rumah dia tu seharga rumah kita. Pengen tahu gitu. Ada bocoran pula dari kawan. Oi, karpetnya pada nyos, AC-nya oi. Pengen tahu bukan kerana nak zikir, bukan kerana Yasin, bukan kerana nak ngirim pahala untuk almarhumah. Pengen tahu mak mana rumah kayu itu. Apalagi ada bocoran bakal bagi sarung, tambah lagi. Nah ini hati ikhwan main. Ya, ada orang datang, dia datang bukan dengan tujuan seperti itu. Ya, dia punya tujuan macam-macam. Bahkan ba'dus shalihin itu sengaja mendatang orang-orang fasik. Seperti yang kami sampaikan kemarin juga pernah. Dia sengaja untuk menyampaikan kebaikan kepada orang yang fasik itu. Dia sengaja megang Quran malam hari sampai 3 jam baca Quran, lama tangan di bekahnya. Kenapa besok aku nak salaman sama Haji Marzuki. Haji Marzuki ni orang yang jarang dekat sama kebaikan. Mudah-mudahan berkat tanganku yang sudah megang Quran, aku salaman sama dia, keberkahan Quran nyampe ke dia. Itu niat orang-orang saleh. Baik. Kita lanjut ikhwan rahimani rahimakumullah.
Qala wa tas'adul hafadha bi'amalil 'abd yabtahiju nuran min shadaqatin wa siyamin wa salatin qad a'jabal hafadha. Lihat ikhwan, masalah ikhlas ini hanya Allah yang tahu dengan hamba. Malaikat tidak tahu kadang-kadang. Yang ketiga, Rasul mengatakan, Sayyidina Mu'adz menyampaikan ini lewat Rasulullah SAW datang kepada beliau hadis ini, wa tas'adul hafadha, lalu naiklah malaikat hafadha tadi. Malaikat hafadha yang mencatat, mengawal amal kita menuju ke langitnya Allah, tembus langit pertama, tembus langit kedua, masuk langit ketiga. Amal apa yang dia bawa? Amal ini berbentuk cahaya, terang benderang sampai malaikat ini bingung dan kagum. Malaikat ini bingung dan kagum tentang amalan seorang hamba Allah ini. Amalannya apa? Daripada sedekah, puasa, salat. Bercahaya terang amalan ini. Kalau sudah cahaya itu pasti gobur di kita kan? Ternyata tidak ya kawan. Ternyata tidak. Ber'ajabah hafadhah, sampai malaikat hafadhah ini terkagum-kagum dengan amalan yang dia kawan untuk tembus ke langitnya Allah. Langit pertama lewat wajah, langit kedua lewat wajah, pas langit ketiga dicekat oleh malaikat penjaga langit. Fa yaqulu lahumul malakul muwakkal biha gifu wadribu bihadzal amal wajh sahibi. Berhenti malaikat hafadhah, berhenti. Kenapa berhenti? Ini amalan ghair maqbul mardud indallah. Amal ini ditolak di sisi Allah. Padahal amal itu penuh dengan cahaya. Lemparkan amalan ini kepada pelakunya. Wong yang beramal itu lemparkan kepada dia kalau Allah tidak meridhoi amal itu. Kenapa? Ana malikul kibir. Aku malaikat yang Allah khususkan untuk mengoreksi amal manusia yang bercampur dengan kesombongan. Ini wong dengan amalnya menjadi sombong. Ini wong dengan amal yang ngerasa diri paling bagus, paling hebat, paling sombong. Maka dibuang, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesombongan kadang-kadang tidak terwujud langsung, tapi terbesit di hati boleh jadi. Misal, kamu ini budak majlis, rajin ke majlis, lah banyak ilmu dapat. Dulu ketika kita masih tak tahu apa-apa, Ikhwan duduk di majlis, apa kata ustaz itu benar kalau di kita. Kalau kita tak tahu, begitu subhanallah kita duduk di suatu masjid, majlis, ada pengajian atau ada acara selamat tahun baru Islam atau maulid atau apalah, ada seorang ustaz ceramah. Ustaz ini baru juga balik dari pesantren atau dari kuliah dari Mesir atau dari Hadramaut atau dari mana. Subhanallah, pas dia ceramah tadi ada kesalahan nyebut ayat atau hadis atau cerita. Pas dengar langsung terbesit, no, ustaz ini ceramah salah-salah. Kalau salah tak usah ceramah. Jati kita. Dulu waktu itu belum pintar, diam nanti. Insya-Allah. Tak ada mencaci orang, tak ada menghina orang, nerima bente. Tapi begitu kita tahu, kita langsung mencampakkan. Pas ustaz itu salah nyebut ayat, salah nyebut nama sahabat, salah nyebut hadis Nabi, langsung kita yang tadi dengar pas tahu salah langsung main HP gitu. Sombong ini mah. Langsung dicampakkan ustaz tadi itu. Dianggapnya sudah kata embean. Padahal salah sikok. Ustaz itu ceramah 1000 kalimat keluar dari mulutnya. Gara-gara 2 kalimat salah 998 dibuangnya. Ini orang sombong. Ada lagi kesombongan itu. Dari karena pas dia nengok yang ceramah, oh masih kawan anak aku ini. Sudah. Tak lagi dengar dia. Kelakar dia. Ngobrol sama sebelahnya. Itu kawan anak-anak dulu kakak kelasnya. Ustaz ceramah dia kelakar. Na'udzubillah. Kenapa seperti itu? Sombong ya kawan. Kesombongan, ngaso tak butuh ilmu. Ngaso tak butuh ilmu. Nyingok casing wong, nyingok siapa wong itu. Berikut ini insya-Allah kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Mahmud Yunus. Kepada beliau kami persilakan. Ustaz kata titel lah Ustaz itu. Kata titel lah Ustaz itu. Pas tampil model kami ni lah nah, dak begitu, dak berjubah, dak berimamah. Nampilan polos bae. Ustaz dari mana ini? Ustaz dari mana? Dak diago inyo. Dia nyengok casing wo. Belakang dak kata LC, kata Al-Hafid. Ujung dak kata haji pula. Masih mending lah kalau ada haji. Ini dak haji lah, dak LC bukan. Al-Hafid pun dah langsung dicampangnya. Nah yang macam ini mudah tertipu. Ada orang bukan ustaz, budak masih mondok,
Kebetulan ustaz gurunya ni dah pacak datang. Dah pacak hadir jadi diwakilkannya. Nelponlah guru tadi, minta maaf nian. Aku ni ada uzur, dah pacak nak ngisi malam ni ceramah, tapi dia aku kirim ustaz tempat kamu. Ya sudah ustaz, tak apa-apa, terima kasih, kami tunggu ustaz itu. Murid dia masih suruhnya pakai jubah, pakai imamah, pakai ketup tongkat pula. Oh, kiai besar ni dia. Padahal murid kiai tadi. Manusia mandang casing. Mandang titel di belakang Al-Hafidh, oh sudah. LC, wah sudah. Dari Hadramut, wah langsung dianggap hebat itu. Ustaz kampung dikecil kau. Ustaz dari mana itu? Ini nah dari ngajar di pesantren Nurul Komang sini. Oh, Ustaz di Nurul Komang. Calon Ustaz di Nurul Komang. Ustaz itu jebolan Mesir dia, LC. Oh ya, Masya Allah. Al-Hafidh pula. Ya ikhwan, nasihat buat kita kalau tak lama lagi bulan Maulid. Tak lama lagi bulan Maulid. Undur ma qala wala tandur man qala. Kalimat ini mirip tapi beda. Undur ma qala wala tandur man qala. Lihat apa isi ceramahnya, jangan tengok siapa yang ceramahnya. Jingok isi ucapannya, jangan kau lihat siapa yang mengucapkannya. Boleh jadi itu anak kecil, anak yang masih mondok, anak masih yang cetekan di kita, bau kencur, tapi isi ceramahnya nasihat bagi kita. Inilah kesombongan kita, kadang-kadang ngasuh kita punya ilmu, ngasuh kita lebih tua, kita orang lama, lebih senior. Ketika yang tumpul budak junior, langsung ngecikkan. Kita kebetulan hadir juga di Maulid. Ya namanya ustaz, tidak nunggu ceramah, baik pergi Maulid. Ya, di mana di Maulid ada waktu kosong, kita dah datang. Jangan kamu suudzon, ustaz ni kalau ceramah tu lah baru datang, kalau ceramah dah datang. Dah datang contoh di halba ini tu berjejer ustaz-ustaz. Tidak ada ceramah, kalau ceramah paling sikok. Bahkan ceramah kadang-kadang muridnya ustaz itu. Kadang-kadang ada kesombongan. Siapa ceramah tu? Masih murid anak tu. Masih murid anak. Cobalah ngomong, oh itu kawan anak. Tidak, dia tak mau sombong. Amalan yang tadi pecah cahaya ikhwan. Salatnya, sedekahnya, puasanya, sampai malaikat hafazah Imam Mu'awiyah kagum, ternyata masuk langit ketiga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat. Kenapa orang itu innahu kana yatakabbar 'alan nas fi majalisihim, dia ngerasa sombong terhadap manusia di majelisnya, ngerasa paling hebat, paling pintar, paling. Kadang-kadang naudzubillah seperti itu. Pas duduk di suatu jalsa perkumpulan asatis, dia tengok, oh, ini murid aku kalau ini. Itu juga masih murid kawan aku. Tidak memandang kalau mereka itu adalah ustaz, sama-sama ulama. Atau kita budak majlis, ini budak majlis baru kita ni lagi baru 4 tahun, budak ini baru 4 minggu. Kita ngecik ke dia. Qala wa tas'adul hafadha bi 'amal 'abd yazharu kama yazharul kawkab ad-duri wa lahu dawi min tasbih wa salat wa siyam wal hajj wa umrah hatta yujawizu in bihi ila sana rabi'ah. Lalu ada lagi seorang dengan amal yang lebih hebat lagi, lebih terang. Amalan dibawa oleh malaikat hafadha tembus langit pertama, tembus langit kedua, tembus juga langit ketiga. Pas masuk langit keempat, amalannya apa baik? Masya Allah, zikir, tasbih, tahmid, segala solat, puasa, haji, umroh. Hebat bagaikan bulan, bagaikan bintang gemerlap, terang, indah, cantik, sampai malaikat pun kagum. Tembus langit pertama, tembus langit kedua, tembus langit ketiga. Pas sampai langit keempat, ketemu malaikat muwakkal yang menjaga langit keempat. Apa kata malaikat? Gifu, stop. Balik kamal ini ke uangnya, babit ke kerai dia. Aku malaikat yang ditugasi Allah Subhanahu wa taala. Ana sahibul ujub. Aku ditugaskan oleh Allah untuk menyensor amalan-amalan yang bercampur. Di situ ada sifat ujub. Ngasuh lebih baik, ngasuh lebih bagus, ngasuh lebih bersih dari wong. Katik macam aku ni lah. Pas majlis macam ini misal hari Senin. Kebetulan hamba Allah ni puasa Senin Kamis rajin. Karena dia tadi tak galak ketinggalan majlis, kalau dia buka di rumah sisip lewat majlis terlambat. Jadi dia berusaha untuk majlis maghrib di musola inilah. Ngawak bukuan dia.
Pas buka dia noleh kanan kiri, tak ada orang buka, dia dah baik. Set dia tengok, atik macam aku ni lah. Langsung teringat dia, lah 12 tahun aku ni macam ini. Naudzubillah. Yang main hati pak, tak terucap. Yang tahu siapa? Allah. Malaikat beda tahu. Malaikat beda tak tahu. Gifu wadribu bihadzal amal wajh sahibi wa dhaharahu wa batanahu. Ana sahibul ujub amarani rabbi an la adda amalahu yujawizu ila ghairi innahu kana idza amila amalan adkhala al-ujub fihi wallahu alam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari riya, dari pamer amal, dari ujub, dari sombong. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis ikhwan, dengar ikhwan jamaah majelis, kita ngajar ilmu, tapi banyak orang dengan ilmu justru jadi sombong. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa hudan. Siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah dia dapat hidayat lewat ilmu-ilmu yang dia dapatkan, maka pastikan orang ini tidak bertambah antara dia sama Allah kecuali bertambah jauh. Itulah tadi, tambah ilmu jadi sombong. Kemarin ketika dia baru masuk majlis, baru belajar, ditegur, mau kasih pak, mau kasih kak, mau kasih kak. Pas sudah pintar orang negur, ayo repot ni anak ni tahu juga. Dulu tak punya ilmu, nunduk. Jika sudah punya ilmu, orang negur, tidak nerima dia. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan yang pernah kita sedihkan, tapi alhamdulillah bukan kita orang, ya. Kelompok yang seberang sana tu nah. Ada budak masuk majlis, budak ni hijrah, tapi sayang hijrah ini salah tempat. Masuk kelompok yang membid'ah-bid'ahkan, yang mengkapi-kapikan. Begitu budak ini ke majlis, bapaknya senang, melok majlis, mai senang. Lewat sebulan setengah balik ke rumah, bah, tahlil tu haram, bapak tak masuk neraka, jangan ziarah kubur. Ngomong mai. No, ngapa pintar jadi lolo ni? Ha? Dibengakkannya, dikatakannya kafir, katakannya sampai ngatakan maulid-maulid tu dah ada mak, Nabi dah kata ada ke maulid itu dosa mak itu. Nah, kau kesian. Salah masukkan kandang, keluar dari sanggar macan, masuk sanggar singo. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan rahmatullah, fadhal adzan isya. Setelah adzan isya kita berikan kesempatan sedikit buat bapak mungkin pengen mengenalkan diri. Nama bapak siapa? Ya, bukan bapak nak ceramah, bukan ceramah sudah saya. Bukan juga pemiluhan, mah ta'aruf biar kita lebih kenal bapaknya dari mana, tinggal di mana. Kadang-kadang kecamatan Lembu Tua tinggalnya di Kalidoni. Ya, macam pengurus masjid Pak. Pengurus masjid sini tapi tinggal di tempat lain, dapat menjak masjid dia. Kalau ada acara kami datang. Ya, jadi kita pengen sedikit kenalan, ya barangkali ketemu di pasar, ketemu di mana bisa tegur sama sekarang kejiwaan bapak camat pakai baju camat. Ya, besok mungkin baju kaos gitu dah tahu. Qadar Indonesia. Yang nak uduk jatuh. Ya Allah, ya Allah. Sehat bapak. Balik ke mana? Balik Bukit ni. Oh, itulah balik ke Bukit ya. Ini kita lihat. Ini situ ya. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.